Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan coba mengangkat beberapa hadis tentang keutamaan dari berbekam. Kita telah ketahui bahwa berbekam ini menjadi salah satu pengobatan yang disarankan oleh baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Berbekam adalah mengeluarkan darah. Darah yang cenderung tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita, yang kita kenal dengan darah CPS atau causative pathological substansi. Jadi substansi-substansi yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita terkumpul di tubuh bagian belakang pada al-zahr atau pada punggung kita, yang di sana juga ada mengalir meridian yang kita sebut dengan meridian Du atau meridian Tu. Dengan mengangkat darah kotor tersebut, maka tubuh itu akan menjadi jauh lebih sehat, jauh lebih mendekati titik keseimbangan dan terbebas dari patogen-patogen penyakit yang dapat menyebabkan sebuah gejala dan sebuah penyakit. Maka ini adalah pengobatan yang dianjurkan oleh kedokteran klasik. Dalam hal ini adalah at-tibbun nabawi, dan merupakan pengobatan yang utama. Tentang bekam ini, teman-teman sekalian, berawal dari sebuah kisah ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan Isra Mi'raj, lantas beliau setiap kali bertemu dengan sekelompok malaikat di langit sana, malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, mur ummataka bil hijamah." Perintahkan, anjurkan kepada setiap umatmu untuk melakukan berbekam ini. Ya, tadi karena berbekam ini salah satunya adalah untuk mengeluarkan darah yang tidak lagi digunakan oleh tubuh kita. Maka ketika darah itu dibiarkan mengendap, maka tubuh itu akan menjadi tubuh yang berpenyakit. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tibbu An-Nabawi. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr ketika menjelaskan tentang bekam dan madu. Dalam beberapa hadis juga disebutkan, di sini insyaallah kita mengangkat 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran beliau untuk berbekam. Berangkat dari sebuah kisah yang menurut saya kisah ini cukup menarik untuk kita renungkan, teman-teman sekalian. Suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menjenguk temannya, menjenguk saudaranya yang bernama Al-Muqamma'. Ketika itu dia sedang sakit. Lantas Jabir bin Abdullah berkata, "La abrahu hatta tahtajim." Aku tidak menemukan kesembuhan yang lebih dekat untukmu dengan izin Allah sampai kamu berbekam. Maksud beliau adalah kalau kamu berbekam, wahai Muqammah, insyaallah kesembuhan sangat dekat denganmu. Kemudian beliau Jabir bin Abdullah melanjutkan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna fihi shifa." Karena di dalam bekam itu ada kesembuhan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu adalah salah satu ulama tersakhar di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tentunya Jabir bin Abdullah sangat memahami tentang konteks hadis, konteks fikih tibbun nabawi, termasuk di dalamnya adalah tentang kesehatan yang seharusnya dijalani oleh seorang muslim. Maka beliau menyarankan temannya Al-Muqammah untuk berbekam yang sesuai dengan kondisi saat itu, kondisi dari sahabat Al-Muqammah ini. Kemudian hadis yang lain, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Hadis yang lain teman-teman sekalian, ini juga hadis yang menjadi salah satu hadis yang sering digunakan sebagai support bagi kalangan terapis bekam. Hadis ini hadis Anas dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga. Nabi kita bersabda, "Inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamatu wal qust al-bahri." Al-amsal di dalam hadis ini artinya adalah yang utama, yang seyogianya kalian pilih pertama ketika melakukan pengobatan adalah berbekam. Ketika Nabi kita mengatakan seutama-utamanya, maka ini menunjukkan keutamaan berbekam itu sendiri, yang kita sebagai pelajar harus memahami konteks-konteks berbekam secara keilmuan. Nabi kita memerintahkan dengan bentuk anjuran untuk kita berbekam, dan kita sebagai para pelajar untuk mempelajari tentang bekam itu, bagaimana tekniknya, kapan digunakan. Karena dalam banyak riwayat Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh para sahabat-sahabatnya mengeluhkan sakitnya, beliau tidak serta-merta menyuruh mereka untuk berbekam di banyak titik. Ada yang diminta berbekam di titik umum begitu saja, ada di al-katifain saja, ada di al-kahil saja, dan seterusnya. Maka kita perlu mempelajari tentang berbekam itu sendiri agar lebih dekat dengan konsep at-tibbun nabawi yang memang Nabi SAW anjurkan untuk kita semua. Kemudian dalam hadis lain dalam riwayat Muslim, Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya berbekam adalah pengobatan yang paling utama. Sedikit kesimpulan teman-teman sekalian, selain dari keutamaan berbekam itu, maka berbekam ini sangat bisa kita kombinasikan dengan pengobatan-pengobatan lain. Bekam ini tetap menjadi hal yang perlu untuk kita masukkan di dalam setiap pengobatan kita. Kita coba menyebutkan beberapa faedah, beberapa manfaat dari bekam ini secara kedokteran, tibbun nabawi, maupun secara klasik TCM yang kita rangkum dalam beberapa poin berikut, sehingga menjadi pengobatan yang utama yang dianjurkan oleh baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ia merilekskan otot kita. Otot itu teman-teman sekalian adalah yang menutupi tulang, menutupi rangka, menutupi organ. Dan di dalam tulang belulang itu, di dalam sistem yang lebih dalam, di bawah dari otot itu ada organ, ada meridian, ada vaskuler atau pembuluh darah, dan ada jalur persyarafan, ada otot halus dan lain sebagainya. Maka dengan berbekam ini, dengan izin Allah, otot menjadi rileks, pembuluh darah menjadi fleksibel, meridian menjadi lentur, dan syaraf juga akan menjadi lebih elastis, sehingga tubuh itu cenderung lebih kuat dan imunnya juga akan lebih bagus. Kemudian manfaat lainnya adalah mengeluarkan darah kotor yang sering disebut dengan causative pathological substances atau GPS tadi. GPS itu banyak sekali nanti partikel-partikelnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah hawa atau uap yang itu adalah patogen yang sering menyebabkan badan itu menjadi letih. Ya. Maka berbekam ini dapat mengeluarkan itu tadi. Ya. Dan setelah GPS itu keluar, nanti akan ada regenerasi di dalam tubuh, seperti regenerasi sel, kemudian pembaharuan hormon, ya, kemudian penguatan dari sistem imun dan lain sebagainya. Maka berbekam ini menjadi utama karena itu juga salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Kemudian selain itu, bekam juga akan memperbaiki sirkulasi perifer atau sirkulasi pembuluh darah. Mirip dengan GPS tadi ya. Ketika darahnya keluar, maka regenerasi akan dimulai, sehingga tubuh itu akan nampak lebih bugar, kemudian tubuh itu akan tampak lebih sehat ya. Kemudian dapat membuang patogen penyakit seperti PPL
Di dalam TCM kita kenal dengan faktor penyakit luar dan ada faktor penyakit dalam. Ini akan dikeluarkan melalui vakum cupping tadi, melalui bekam tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dapat meremajakan sistem tubuh secara umum. Subhanallah teman-teman sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah saja. Karena makanan telah Allah siapkan, kemudian cara menjaga kesehatan pun telah Allah ajarkan. Tinggal kita mau bertawakal, mau belajar, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita dan mengangkat penyakit dari setiap orang-orang yang sedang Allah uji dengan penyakit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.